Sobat Yutrika Ikanaan, jumpa lagi dalam Saat Teduh Bareng Yuk di hari ini, hari Selasa tanggal 22 Desember 2020. Tema sate kita hari ini yaitu kita adalah imam dunia. Teman-teman, apa yang akan kita baca kali ini adalah berisi upacara pentahbisan Imam Besar Harun dan anak-anaknya, juga antara lain tentang persembahan korban. Apa peran imam ya? Di dalam perjanjian lama, seorang penyembah yang menghampiri Allah tidak hanya memerlukan persembahan, tetapi juga perantaraan seorang imam. Tuhan menahbiskan Harun dan keturunannya menjadi imam bagi bangsa Israel. Lewat Musa, Tuhan memerintahkan untuk mengadakan seremoni. Bisa dikatakan teman-teman, ini seperti inaugurasi jabatan. Pertama, pakaian, kurban binatang, dan aneka hal lainnya dipersiapkan. Kedua, segenap umat pun dipanggil menyaksikannya. Dan yang ketiga, Musa mengoleskan darah pada pakaian, telinga, jempol, dan jempol kaki semua sebelah kanan. Setelah ritual panjang selesai, Harun diwajibkan tetap berada di depan pintu perkemahan. Ia beserta anak-anaknya harus berdiam di situ selama 7 hari. Perintah terakhir bagi mereka sangat serius. Mereka harus setia melayani Allah. Jika tidak, konsekuensinya adalah kematian. Nah, mari kita baca kisahnya dalam Imamat 8 ayat 1 sampai dengan 36. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu, dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu urim dan tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikkannya sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang, dan dililitkannya destar seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnyalah membawa lembu jantan korban penghapus dosa, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubuhnya darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya, dan dengan demikian disucikannya mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu dan diadakannya pendamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya, lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging, dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran
Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih. Lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu, lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentahbisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih. Lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang serta lemaknya dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan. Diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis, lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu. Dan ditaruhnya seluruhnya di telapak kanan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentahbisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan dipersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentahbisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikkannya kepada Harun, ke pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya, dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditabiskannya lah Harun pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Berkatalah Musa kepada Harun dan kepada anak-anaknya, "Masaklah daging itu di depan pintu kemah pertemuan. Di sanalah harus kamu memakannya dengan roti yang ada di dalam bakul untuk persembahan pentahbisan, seperti yang telah kuperintahkan dengan berkata, Harun dan anak-anaknya haruslah memakannya. Dan apa yang tinggal dari daging dan roti itu haruslah kamu bakar habis dengan api. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan selama 7 hari, sampai kepada genapnya perayaan pentahbisan, karena perayaan pentahbisan akan berlangsung 7 hari lamanya. Seperti yang diperbuat pada hari ini, demikian juga diperintahkan Tuhan kamu perbuat kelak untuk mengadakan pendamaian bagimu. Di depan pintu kemah pertemuan, haruslah kamu tinggal siang malam 7 hari lamanya, dan kamu harus lakukan kewajibanmu terhadap Tuhan dengan setia, supaya janganlah kamu mati, karena demikianlah diperintahkan kepadaku." Maka Harun dan anak-anaknya melakukan segala firman yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Teman-teman yang terkasih, sudah disampaikan sebelumnya ya, bahwa imam ditetapkan untuk kepentingan manusia, agar menjadi perantara antara Allah dengan manusia. Tugasnya ialah menolong orang menghampiri Allah dan membawa mereka kepada pengampunan dan keselamatan. Bahwa imam membawa umat menghampiri Allah dengan memberikan persembahan dan korban-korban karena dosa dan dengan mengajarkan hukum Allah. Nah guys, karakteristik apakah yang dapat kita temui pada imam? Pertama, dipilih secara ilahi. Allah memberikan perintah kepada Musa untuk mendirikan membangun tabernakel, termasuk pemilihan terhadap para imam dan imam besar. Ini bukan merupakan konsep berpikir Musa, ini murni merupakan ide ilahi.
Yang kedua teman-teman, disucikan secara rohani. Dalam upacara pentahbisan imam, kita melihat ada prosesi penyucian. Pembasuhan ini hanya terjadi sekali, namun setelah itu mereka harus membersihkan tangan dan kaki mereka beberapa kali. Disebutkan dalam bagian upacara itu, Musa membubuhkan darah pada cuping telinga kanan. Itu artinya simbol penyerahan pikiran kepada Allah. Kemudian ibu jari tangan kanan yang berarti simbol kesetiaan dalam pekerjaannya. Dan ibu jari kaki kanan sebagai simbol penyerahan diri untuk berjalan di dalam kekudusan. Dan yang ketiga teman-teman, diberi pakaian yang sepantasnya. Bila teman-teman membaca ayat-ayat hari ini, maka kita akan mengerti bahwa Harun dan anak-anaknya diberi pakaian khusus yang sesuai dengan jabatan mereka. Keempat teman-teman, pengabdian penuh. Para imam mengabdi penuh dalam tugas-tugas yang Allah berikan. Nah, di dalam perjanjian yang baru, jabatan imam tidak diperlukan lagi teman-teman. Tidak ada pelayanan imam dalam daftar karunia-karunia pelayanan untuk orang percaya dalam perjanjian baru. Teman-teman bisa lihat di Efesus 4 ayat 11. Nah, Yesus Kristus kini menjadi imam besar perjanjian yang baru untuk selama-lamanya. Lalu, bagaimana dengan kita ya guys? Apakah kita bersedia jadi mitra imam, dipanggil dan dipilih oleh Allah? Bukankah Kristus sudah membasuh kita dan menjadikan kita kudus? Maka setiap hari kita harus berjalan di dalam kekudusan itu. Paulus berkata demikian, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Artinya kita harus membuang semua atribut lama yang menempel dalam hidup kita. Sama seperti Harun dan anak-anaknya mengenakan pakaian khusus. Nah, segala pakaian keangkuhan, kesombongan, iri hati, keduniawian, dan lain-lainnya itu harus kita buang. Kita harus mengenakan Kristus, mengenakan kasih-Nya, belas kasih-Nya, kelemah lembutannya, dan sebagainya. Kitalah imam bagi dunia ya guys ya. Kita harus menjalankan tugas dan kewajiban seorang imam di tengah dunia ini. Kita mesti membawa dunia yang penuh dosa ini ke hadirat Allah yang kudus. Tuhan memberkati kita semua. Hai guys, itu tadi saat teduh kita hari ini. Untuk menutup saat teduh kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan rahmat yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, melalui saat teduh tadi kami diingatkan untuk membuang seluruh keduniawian kami Tuhan. Membuang kedagingan kami Tuhan, kesombongan, iri hati, keangkuhan, dan lain-lain Tuhan. Tuhan, berkatilah kami supaya kami dapat membuang hal tersebut Tuhan, dan kami dapat menjaga kekudusan hidup kami Tuhan hanya dengan ikut berserta Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, berkatilah kegiatan kami setelah saat teduh pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jangan lupa besok kita ada saat teduh bareng lagi di channel ini ya. Ayo kita sama-sama bagikan materi saat teduh kita ke teman-teman yang lain supaya semakin banyak orang yang mendapatkan berkat. Kalian punya pergumulan dan pertanyaan? Ayo DM Insta Youth GKI Kanaan dan dengerin juga podcast Youth GKI Kanaan. Jangan lupa hari Sabtu kita juga ada Zoom Fellowship jam 7. Nah, untuk linknya nanti akan di-share di grup WA ataupun grup lain teman-teman. Have a blessed day. Jesus bless you. Bye-bye. Selamat datang di obrolan santuy anak milenial. Di sini kita akan ngobrol santuy, receh, tapi berguna bagi kehidupan Kristen anak-anak zaman now. Lu pernah merasa benar nggak nih, Jen? Pernah dong pastinya. Merasa benar terus? Sifat alami manusia, Bram. Merasa benar, tidak masalah. Jadi tema kita itu guys, merasa benar terus, ngaca dong. Ngaca, Bram. Ngaca, Bram. Iya ya, karena memang pada dasarnya orang-orang nggak pengen disalahin. Ya makanya sebenarnya kan Tuhan panggil kita di dalam Yeskiel 36 ayat 26 ya. Di situ bilang, aku akan memberikan kepada kamu hati yang baru dan roh yang baru. Kenapa? Supaya hati kita yang keras ini mau diganti ya. Maksudnya mau berubah dengan hati yang mengasihi, yang lembut, yang mau
mengenal Kristus. Nah itu yang paling penting yang sebenarnya kita harus miliki, yang betul-betul kita harus punya di dalam hati dan hidup kita.